Puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini kita masuk pada hari yang ke-31 dalam program doa puasa. Firman Tuhan terambil dalam 1 Samuel 30 ayatnya yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tetap percaya kepada Tuhan. Itulah yang dialami oleh Daud ketika Daud mengalami pergumulan. Sekalipun Daud pernah berada pada puncak kejayaan dan kemenangan ketika dia mengalahkan Goliat, begitu juga dalam keadaan sorak-sorak kemenangan sebagai penyambutan yang disampaikan oleh bangsa Israel kepada Daud, karena Daud dianggap sebagai pahlawan. Namun tidak selamanya perjalanan hidupnya berjalan mulus. Meja berputar arah semenjak Saul berusaha membunuhnya. Hidupnya berubah total dari seorang pahlawan menjadi seorang pelarian. Pada akhirnya Daud memutuskan untuk bersembunyi dan mulai menata hidupnya di kota kecil di luar wilayah Israel. Dan ketika harapan mulai tumbuh, kita melihat perjalanan kehidupan Daud bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan Daud. Ternyata semua apa yang dialami oleh Daud itu adalah batu loncatan untuk Daud bisa terus berpaut kepada Tuhan. Nah, Daud memilih melakukan beberapa hal yang sangat penting dalam kehidupan Daud. Yang pertama, bahwa Daud tidak berhenti mencari Tuhan. Ya, Daud terus mencari dan bertanya kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan dalam masa-masa sulitnya. Kemudian yang kedua, bahwa Daud tidak berhenti mentaati Tuhan atau melakukan firman Tuhan. Pada saat Tuhan menjawab dan memberikan tuntunannya kepada Daud, Daud tidak banyak mempertanyakan itu, dia hanya taat. Daud taat dan ini sangat berdampak positif dalam kehidupan Daud. Kemudian yang dilakukan oleh Daud dalam keadaan dia terjepit, dalam keadaan dia bergumul, yang ketiga, bahwa Daud tidak berhenti berbuat baik. Bahkan menolong salah satu orang yang ikut menghancurkan kota dan harapannya. Luar biasa. Saudaraku diberkati Tuhan, akhirnya kita bisa menarik kesimpulan dari pelajaran Daud bahwa pada akhirnya bukan hanya Daud berhasil keluar dari keterjepitan, namun mendapatkan kembali semua yang sempat terhilang. Keterjepitan apakah yang sedang melanda hidup saya dan saudara saat ini? Mari belajarlah seperti Daud, bahwa Daud adalah seorang yang tidak pernah berhenti mencari Tuhan, adalah Daud seorang yang senantiasa mentaati Tuhan dan berbuat kebaikan. Nah, sebagai pokok doa, biarlah Tuhan memberikan kita hati seperti Daud yang pantang menyerah. Kita berdoa walaupun dalam keadaan keterjepitan, kita tetap peka dan taat melakukan firman Tuhan. Dan kita berdoa biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus sebagai sumber penolong kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Buat kita semuanya tetap semangat, tetap bersyukur, tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati.